Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, selamat datang ke pertemuan ke-22, kajian suluk online gelombang ke-12. Kita punya sekitar mungkin kurang dari 8 pertemuan sebelum gelombang ini ditutup. Semoga bisa menuntaskan, menuntaskan juga mungkin bukan tepat ya, karena banyak hal yang masih bisa digali dari kisah Musa alaihissalam, tapi setidaknya kita sudah menyapu satu putaran gitu ya. Semoga kalau masih ada usia, Allah Ta'ala masih memberikan keluangan, kita bisa ulang lagi pembahasan tentang hikmah suluk dalam kisah hidup Musa alaihissalam. Jadi kita masuk ke dalam tahapan di mana setelah ya Musa menyeberangi Laut Merah, dibuat lama di gurun pasir, dan memang tidak sampai ke Yerusalem itu gitu. Nah, kemudian ada suatu penggal di akhir kehidupan Musa. Jadi Musa udah tua nih. Kemudian ketika semua sudah terjadi ya, semua sudah banyak keajaiban sudah terjadi. Ketika beliau berdiri memberi khutbah kepada Bani Israel, ada yang bertanya, siapa orang yang paling berilmu? Gitu. Tidak dikisahkan nih siapa yang tanya. Setidaknya saya tidak menemukan catatan sejarah. Tapi kemudian Musa menjawab di saat itu, aku, katanya. Berdasarkan ini seorang nabi ya, beliau menjawab itu karena berdasarkan apa yang beliau alami, bukan sebagai sebuah kesombongan rendah seperti kita yang tidak tahu ilmunya gitu ya. Beliau rasanya menjawab ini dari sebuah tataran di mana beliau melihat begitu banyak yang Allah Ta'ala ajarkan, bukakan dan lain sebagainya, sehingga dijawab seperti itu. Tapi kemudian Allah pun menegurnya dengan berfirman, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba, ya, tidak dikatakan namanya, yang berada di pertemuan dua laut. Jadi kalau ingin menemukan si hamba itu, dia ada di pertemuan dua laut. Dia lebih berilmu daripada dirimu. Nah, karakteristik Musa begitu diberitahu, enggak ada orang yang lebih berilmu, itu bukan langsung pundung, bukan langsung marah. Tapi beliau menjawab, iya Tuhanku, bagaimana aku bisa menemuinya? Begitu ceritanya. So kita sampai kepada suatu penggal di mana Musa alaihissalam akan bertemu dengan Khidir alaihissalam. Itulah sang hamba yang kata Allah Ta'ala lebih berilmu dibandingkan Musa. Dan keinginan Musa untuk menemuinya tentu karena ilmu itu kan bagaimanapun mengantarkan seseorang kepada jenjang ma'rifatullah lebih tinggi. Tentu bagi seseorang yang kecintaannya dalam kepada Allah Ta'ala seperti Musa alaihissalam, hajat dia adalah untuk lebih ingin mengenal Allah Ta'ala melalui orang-orang yang dikatakan lebih berilmu. Oleh karenanya, dan ini ditulis di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-60. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, yaitu Yusha bin Nun, yang suatu saat nanti akan menggantikan Musa membimbing Bani Israel menjadi nabi, sampai mengatakan, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Di dalam kisah nabi-nabi, ini nih bukunya, kisah para nabi, it's highly recommended ya, untuk membaca berbagai nabi-nabi. Di antaranya adalah nama nabi yang di tataran dunia Islam awal-awal lah dulu setidaknya. Dulu kan diajarinnya cuma 25 nabi, itu kan 25 nabi itu cuma yang ditulis di Al-Quran ya, yang ada di Al-Quran, sedangkan jumlah nabi-nabi itu ratusan ribu. Makanya kita bisa melihat di buku ini misalkan kisah tentang Nabi
Samuel, ya namanya Irmia, gitu, Uzair, Zulkifli. So interesting, it's very highly recommended untuk membaca kisah-kisah ini karena menghidupkan fuad, ya, menghidupkan akal hati, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, untuk membaca kisah-kisah seperti ini. Nah, di dalam buku ini disebutkan pencarian itu bisa sampai puluhan tahun. Salah seorang periwayat menyebutkan seperti itu. Nah, di sini ada hal yang kita harus ambil sebagai sebuah pelajaran gitu ya, bagaimana seorang Musa itu seorang mencari Allah Ta'ala betul. Jadi ketika ada sumber ilmu yang dirasa ya ingin dia cari, dia tuh udah ya benar-benar all out dalam mencarinya gitu. Jadi mentalitas itu yang kita potret gitu. Kalau kita benar-benar mencari Allah, kayak kalau kita jatuh cinta sama seseorang, ya, maybe it's close to a big fans of a movie star or I don't know, musician or whatsoever. Biasanya kita tiap hari mencari informasi tentang orang itu. Setiap berita kita baca, kehidupannya kita baca, mungkin aksesorisnya kita beli dan lain sebagainya. Pertanyaannya, sejauh mana kita demen banget gitu ya dan mencari Allah Ta'ala? Seserius apa sih kita belajar menuntut ilmu dia? Apakah sekedar sekilas sambil dengerin, and then sejam, 2 jam, 1-2 pengajian, and then ya itu refleksi buat diri saya pribadi juga. Karena begini, sahabat-sahabat, kita kan pernah sudah setua ini sudah pernah rasanya kerja gitu untuk perusahaan, katakanlah begitu ya. Kan kalau orang kerja di perusahaan tuh ada key performance indicator gitu kan, ada ada scheduling, ya kan, tiap hari ada to-do list and so on and so forth, ada Gantt chart gitu untuk project management, project review and so on and so forth. Mestinya ya kita punya mentalitas hal yang sama ketika berkaitan dengan saya mau belajar ini, tulis dong. Hari ini mau belajar terstruktur gitu, mau bab mana, ya, dan dipantau perkembangannya sudah sampai sejauh mana. Saya pikir hal-hal seperti itu Allah akan melihat ya bagaimana upaya kita untuk mendekat, mempelajari dia dengan lebih sungguh-sungguh gitu. Jadi itu mungkin salah satu hal yang patut kita renungkan, belajar dari kegigihan seorang Musa alaihissalam sampai tekadnya, aku akan ya tidak akan berhenti sampai ketemu gitu. Walaupun harus berjalan bertahun-tahun. Jadi walaupun kita ngaji terus bertahun-tahun, terus aja pokoknya sampai kita menemukan apa yang kita cari. Nggak bosen-bosen. Dan asiknya mempelajari atau mengenal Allah Ta'ala tuh nggak ada bosennya. Setiap saat ada hal yang baru. Walaupun baca ayat yang sama, tapi di saat yang berbeda dengan kondisi yang berbeda, ada pemahaman yang baru. Seperti masuk ke samudra yang tak bertepi gitu. Dan kita bisa berenang dengan puas sekali gitu. Itu satu. Ya, nah berkaitan dengan tadi dibahas tentang nabi-nabi, jumlah rasul nih, ada sedikit hadis ya dari riwayat Ibnu Hibban nomor 361. Ada seseorang berkata, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi? Rasulullah menjawab, nabi itu ada 120.000 orang. Di riwayat lain ada dikatakan 144.000. Itu seperti 12 kali 12.000, 12 suku Bani Israel dan lain sebagainya. Dan kebanyakan memang nabi-nabi Bani Israel. Hanya segelintir nabi-nabi yang di luar mereka. Oleh karena itu kisah Bani Israel banyak di dalam Al-Quran, dari surat Al-Baqarah gitu ya, Ali Imran, itu bicara tentang mereka. Karena ini adalah umat yang
dibentuk Allah banget dengan dihadirkan ratusan ribu nabi gitu. Ada sesuatu di situ yang patut kita pelajari. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada berapa jumlah rasul? Nah, jadi di sini pun kita diperkenalkan dengan khazanah kenabian itu berbeda dengan rasul. Rasul itu jumlahnya lebih sedikit, kata Rasulullah 313. Itu pun mereka sudah banyak. Jadi rasul itu membawa risalah. Setiap rasul pasti nabi, karena dia membawa nubuah. Tapi tidak semua nabi adalah rasul. Risalah itu membawa syariat baru dan lain sebagainya yang di adjust ya, disesuaikan dengan kondisi umat yang dihadapi. Ya, jadi dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Itu. Kita lanjutkan ke kisah Nabi Musa. Ayat berikutnya mengatakan di surat Al-Kahfi, berjalanlah Musa dan Yusa ya, sampai sebenarnya mereka ke pertemuan dua lautan itu. Jadi sudah dibilang, kata Allah Ta'ala, kalau mau cari orang itu, ambillah bekal berupa ikan. Kalau nanti memang sudah sampai ke tempat yang dimaksud, ikan itu akan hidup. Ini menarik nih, semua simbol al-hut yang dikatakan ikan. Kan kalau bekal ikan rasanya bukan ikan hidup ya. Masa ikan hidup bawa akuarium gitu, ambil bawa. Dan itu di tengah gurun gitu. Jadi kemungkinan mungkin ikan yang sudah dikeringkan atau apa. Nah, ada kehidupan gitu. Jadi dari mati ke hidup itu sudah merupakan suatu lambang tuh. Menemui orang seperti ini, dia membawa kehidupan. Makanya namanya Khidir. Khidir itu ada yang bilang setiap beliau melangkah, bekas tapak kakinya itu tumbuh rumput, saking daya hidupnya kuat sekali. Disebut makanya di sebagian referensi sebagai the green man. Di mana-mana membuat hijau gitu. Itu juga perlambang ya, kalau kita bertemu orang berilmu dengan ilmu Allah Ta'ala, sejuk rasanya hati. Lihat wajahnya juga udah tenang. Ya, tadi mau curhat apa? Nggak jadi ya gitu. Tiba-tiba udah kejawab sendiri sama Allah Ta'ala gitu. Itu berkah berada di orang-orang yang berilmu, ya, ilmu kebenaran. Jadi kehadirannya itu membawa kehidupan. Di sini disebutkan dengan hidupnya ikan. Ikan itu adalah bekal. Bekal kita semua, ini refleksi suluknya, kita semua sebagai individu, bagaimana membaca ini adalah kita punya ikan-ikan masing-masing gitu. Semakin kita dekat dengan sumber ilmu, ya, sumber ilmu, siapapun yang bisa mengajarkan, apapun itu, ya, Allah Ta'ala yang tentu yang maha mengajarkan sebenarnya melalui para ciptaannya, tiba-tiba makin banyak eureka moment gitu. Bekal-bekal kita tuh seperti hidupnya ikan di kisah ini. Kita makin bisa membaca, oh gitu ya cara membacanya, kenapa saya dulu mengalami ini, kenapa dulu seperti itu. Jadi semua hal yang kita bawa sejak kita lahir, desain di 120 hari kandungan, sampai dengan detik ini kita bertemu bersama di online seperti ini, itu sudah ada bekal-bekalnya masing-masing yang sudah Allah hamparkan di bumi kita. Nah, masalahnya bekal itu harus hidup. Tanda dia hidup adalah kalau dia semakin mendekati pusat ilmu gitu. Semakin siapa Allah Ta'ala gitu. Nanti dia akan Allah bimbing bagaimana caranya untuk membaca kehidupan diri sendiri. Karena jujur saja kita butuh paham kan tentang kehidupan kita masing-masing. Kenapa harus mengalami ini dan itu? Yang kita sampai saat ini masih terasa agak beban gitu hati menjalaninya. Masih sakit hati.
Mungkin ada trauma-trauma masa lalu juga yang belum sempat diproses. Dan itu mengganggu perjalanan kita kembali untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, karena luka-luka itu menimbulkan sebuah ekses kepada bentukan personality atau karakter-karakter yang sebenarnya bukan kita, dan itu merupakan karakter bentukan. Amarahnya, emosiannya, keras gitu ya. Sebenarnya kita di awal nggak begitu gitu. Something happens along the way. Ada rasa sakit, ada rasa kecewa. It's in the beginning it was a defense mechanism. Kita yang waktu itu masih kecil, mungkin yang tidak paham, tapi harus melindungi diri sendiri dari keadaan seperti itu. So we build up walls. Kita hidup bertahun-tahun, berdekade lamanya di dalam dinding-dinding yang kita bangun untuk melindungi diri kita. Tapi kemudian di jenjang waktu itu sudah tidak lagi berguna dinding itu, because we can take care of ourselves and we have to tear down the wall. Kita mesti menyibak itu semua, dan it's scary, itu menakutkan. Karena kita sudah biasa dengan kalau menghadapi seperti ini langsung retreat gitu ya, langsung keras. Karena orang tuh kadang-kadang keras atau galak tuh di dalamnya ciut tuh karena dia takut. Itu adalah untuk menutupi kelemahan dirinya, dia seperti itu. Mendingan nyerang duluan, gitulah kira-kira. Jadi dia ngegertak duluan. Tapi sebenarnya di dalamnya masih ada ya anak kecil yang ketakutan gitu. Yang kadang dia bisa nangis sendiri setelah itu. Dalam sepi. Karena tahu bahwa yang dia butuhkan sebenarnya hanya untuk dicinta. Nothing more, nothing else. Dan itu kebutuhan setiap orang, untuk mencinta dan dicinta. Maka adalah berat untuk ketika kita kehilangan orang-orang yang kita sangat cintai. Pukulan telak. Tapi kemudian ketika suluk itu kita beranjak dari kecintaan kepada objek-objek, kecintaan kepada manusia, kecintaan kepada segala sesuatu selain dia, belajar dari kisah Ibrahim yang dia melihat bintang. Oh, tapi ada objek langit yang lebih besar, yaitu bulan. Maka dia beranjak ke bulan. Tapi bulan hilang ketika matahari tiba dan cahayanya lebih terang. Itu kita banget yang mencari kebahagiaan yang sebintang, kemudian sebulan, sematahari. Tapi eventually kita tahu bahwa itu semua hanya ciptaan dia yang tidak terpengaruh oleh rotasi bumi dan akan stay terus siang dan malam. Allah Ta'ala. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita bahkan satu langkah sekalipun, adalah kita yang menutup diri dari merasakan dia. Dia yang lebih dekat dari urat nadi. Dia yang selalu ngurusin semua badan kita. Kita nggak minta pun diurusin jantung tiap hari. Rabbul Alamin, semua enzim-enzim dengan mekanisme yang sangat kompleks, and yet we never say thank you for that, karena nggak tahu. Jadi sungguh adalah kebodohan manusia yang sangat ultimate ketika mengatakan bahwa hidup ini cuma gini-gini aja, atau gue menderita banget gitu. Seakan-akan, wow, dia kehilangan 1, 2, 3, you name it, bisa dihitung pakai jari, tapi yang dia kasih itu triliunan dan tak terhitung sebenarnya. And gimana nggak ada padanannya sebenarnya apa yang hilang dari kita dibanding apa yang dia berikan. Nah, agama itu, sahabat-sahabat, mengajak orang melihat kehidupan dengan lebih utuh. Melihat sisi lain. Bahwa kalau kita hanya menakar sesuatu dari hal yang fisikal atau material, pasti sedih terus. Karena ada saatnya mereka hilang, ada saatnya up and down. It's just the nature of the world. Tapi semua nabi itu mengajak pada, hey, ada something beyond this. Ada kehidupan lain. Apa-apa yang kita luput dari sini, kamu akan dapatkan di sana. Gitu. Bahwa hidup ini bukan kehidupan satu-satunya. Dan lain sebagainya. So, pelajaran kedua dari pencarian Musa alaihissalam terhadap Khidir adalah bahwa
bekal ikan kita harus hidup. Tanda itu hidup bahwa kita mulai melihat kesatuan, the unity, ya, kewahidan di antara semua hal. Semakin seseorang mendekat kepada Allah Ta'ala, semakin benar taubatnya, semakin kita melihat bahwa di antara semua hal yang sepertinya banyak banget kita pegang hari ini, ya, ada rumah tangga, ada kerja ini, kerja itu, organisasi ini dan itu, you name it, kayaknya banyak banget. Sepertinya terpisah-pisah. Sepertinya manusia itu ya tercerai-berai gitu. Kalau lagi di kantor seolah-olah beda dengan ini. Padahal kita di kantor, kita di rumah, kita dengan tetangga, semuanya harusnya melihat dalam sebuah kesatuan bahwa semua adalah sesuatu yang Allah Ta'ala berikan. Kalau kita telusuri benang itu, kita akan kemudian menemukan, oh dia ya yang memberi gitu. Apapun itu, mau itu hal yang baik atau buruk dalam tanda kutip persepsi hawa nafsu, ya kan? Karena kalau jiwa itu tidak tertawan oleh mereka, dia nggak lihat dunia, yang dia lihat tangan Allah itu. Apapun itu dia nggak lihat baik buruk, nggak, it doesn't have they don't have it in their dictionary, ini baik, ini buruk, ini kurang, ini lebih, nggak ada. Yang dia lihat sang jiwa itu cuma ini dari Allah, titik. Kalau dari Allah pasti baik. Itu aja. Nah, jadi tugas kita bersuluk itu ingin membangkitkan jiwa tuh. Kalau kita masih terlalu terjebak dengan ini kurang, jadi dualisme, berarti hawa nafsunya masih menggelora. Karena itu mainan hawa nafsu banget. Kurang, terlambat, makanya pengennya buru-buru terus gitu ya. Pengennya doanya cepet-cepet dikabul gitu. But life nggak bisa seperti itu gitu. Ada takdir, ada tirainya yang sangat kuat, yang kadang bukan kadang ya kita nggak bisa tembus tuh. The only way untuk nembus adalah ketika dia mengizinkan itu terbuka gitu. Jadi itu ikannya. So PR-nya misalkan kita harus mengidentifikasi ikan kita apa, bekal-bekal kehidupan kita apa hal-hal yang Allah Ta'ala mudahkan dalam kehidupan kita, apa yang dipagar, ya kan? Itu adalah bekal-bekal yang kita harus baca. Iqra kita baca gitu. Jadi itu adalah upaya untuk mengenal diri sendiri. Pertama, mengenal keburukan kita. Sulit sahabat-sahabat mengenal keburukan kita, sama seperti kita nggak bisa lihat wajah kita sendiri, perlu cermin. Makanya kehidupan ini adalah cermin 3 dimensi. Hal yang buruk yang kita lihat sebenarnya sebuah refleksi dari keburukan di hati kita. Cuman cara membacanya harus dengan akal hati. Karena dimensinya berbeda. Kalau cuma membaca pakai akal pikiran, tapi kan aku tidak melakukan itu. Iya, not exactly the same. Tapi esensi dari perbuatan itu ada di dalam hati. Keburukannya. Nah, itu. So, kita lanjutkan. Ketika mereka telah melewati tempat itu, jadi udah sampai tuh pertemuan 2 lautan. Kelewat. Terus laparlah Musa berkata kepada pembantunya, bawa kemari makanan kita. Sungguh kita benar-benar telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Nah, ini juga setiap kata dalam Al-Quran, ya, letih, kenapa dicantumkan? Itu mesti ditangkap gitu. No, ya, sadarilah bahwa ketika menempuh perjalanan mencari kebenaran, keletihan, sakit hati mungkin ya, duka cita adalah harga yang harus dibayar. It's part of it. Gitu. Kemudian Yusha, ya, dia pembantunya menjawab. Akhirnya dia ingat, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, jadi melewati suatu titik, sesungguhnya aku lupa. Nah, ini lupa bercerita bahwa ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Jadi hidup terus ketuk-ketuk ke laut gitu. Nah, kan amazing itu sebenarnya. Kok bisa lupa? Padahal dia bisa pada saat itu juga, lihat tuh ikannya naik, tuh ya. Dan ini ada clue juga nih. Dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Nah,
Ya, jadi lupa itu, aduh lupa sholat, lupa tadi rakaat berapa ya, kena setan tuh berarti. Istighfar banyak-banyak. Kenapa tersentuh setan? Belum ikhlas. Siap. Al-mukhlasin, satu-satu yang tidak disentuh setan, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi ketika tersentuh setan, no, pada saat itu pasti ada agak sedikit fokusnya bukan sama Allah Ta'ala, titik. Karena ikhlas itu udah mukhlisina lahudin buat Allah aja, buat Allah aja. Begitu agak buat Allah dan ini dikit, nah yang dikitnya itu membuka jalan buat setan masuk. Salah satu makar setan dalam hidup kita dibikin lupa. Kita dibikin lupa kepada siapa diri kita. Kita dibikin lupa akan kebaikan pasangan kita yang sebenarnya banyak. Kemudian kita mengeluhkan ini, itu, yang hanya sebenarnya beberapa gelintir. Kita lupa kebaikannya begitu banyak. Kita dibuat lupa bahwa orang tua kita did their best gitu ya. Lupa pernah melakukan ini, jemput kita ini, itu. Yang kita ingat hanya segelintir ketika mama mukul aku. Hal-hal yang sangat mengecewakan. And the rest, lupa. Kita dibuat lupa bahwa hidup kita itu lebih banyak hal yang menyenangkannya dan lapang dibanding dengan sekedar segelintir kesempitan seperti ini. Yang kita tangisi dan kita pity ourselves gitu dan mengatakan kayaknya aku yang paling menderita sedunia, nauzubillah min dzalik ya. Lupa. Sampai dia merendahkan dirinya dan menghina takdir Allah Ta'ala. Sang pembuat semua skenario itu. Lupa. Jadi kalau kita lupa ini, lupa itu, istighfar banyak-banyak ya, lupa itu dari setan. Dalam konteks ini, dalam konteks sebuah pengembaraan kepada sebuah kebenaran. Gitu. Ini lupa ini kan kita banget lah, gue banget minimal lupa, aduh lupa. Paling parah tuh kadang-kadang gini loh, lupa sama orangnya kita janjian. Terus jam yang sama dia tuh udah, hey di mana? Aku udah di sini, yang kita yang oh I feel so bad and it happens many times gitu. It's like lupa beneran. Ya, nah itu tanda bahwa ya itulah lupa kena tersentuh setan. Nah, kemudian ketika Yusa berkatakan seperti itu, kata Musa, itu yang kita cari ketika ikan itu hidup. Lalu ya coba show me where is it gitu. Kembali menyusuri jejak mereka semula. Dan memang ketika kembali mereka bertemu dengan, di sini tidak sebut namanya Khidir alaihissalam, tapi disebut abdan min ibadina, hamba-hamba dari kami, hamba-hamba kami gitu. Yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kalau udah Al-Quran mengatakan rahmat dari sisinya itu udah sesuatu hal yang besar. Ya, level tertentu. Jadi hamba ini kami anugerahkan rahmat yang khusus dan telah mengajarkan ilmu kepadanya. Dari sisi kami juga ilmunya tuh. Nah, udah ini. Nah, itulah Khidir alaihissalam. Gitu. Nah, sahabat-sahabat boleh melihat kisah ini ya di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, surat yang Rasulullah SAW anjurkan dibaca malam Jumat gitu ya untuk memberi cahaya di antara satu Jumat ke Jumat lain. Ihwal al-Bahrain, dua lautan, ini sebenarnya sebuah kata kunci yang sangat krusial. Pembahasannya panjang. Kalau mau ikut ada namanya kelas Rambi Suluk. Setahun penuh belajar tentang apa itu Al-Bahrain, dua lautan, Jabarut, Malakut. Ya, itu ya. Kita cuma bahas sekilas saja di sini. Kita lanjutkan ayatnya. Setelah bertemu itu, Musa berkata, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu?" Kan memang hajatnya ingin berguru. Khidir menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Udah langsung begitu. Nah, di sini disebutkan kemudian kunci dari kesabaran adalah bagaimana engkau bisa bersabar atas sesuatu yang engkau belum punya pengetahuan cukup tentangnya.
Nah gitu. Jadi ini udah bener-beneran Musa alaihissalam di awal mengira dia yang paling berilmu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan enggak, ada yang lebih berilmu lagi di tinggi gitu kan. Nah, ilmu yang ini bertemu dengan ini, Sang Khidir tahu, mau berjalan sama aku, kau akan menyaksikan fenomena yang bikin kepalamu pecah, karena ilmumu belum nyampe gitu. Maka beliau mengatakan, kayaknya nggak sanggup bersabar ya, karena gimana bisa bersabar kalau engkau belum punya pengetahuan yang cukup. Dia tahu level ilmu Musa. Di satu sisi, ya, kesabaran kita masih kurang, masih pontang-panting dan payah karena jelas ilmu kita masih cetek. Itu aja. Jadi kalau ayat ini mengatakan, wah kok belum sabar ya, ilmunya belum nyampe. Dan it's not about ilmu yang kita anggap online learning yang cuma di sel-sel saraf, itu ilmu yang Allah Ta'ala hunjamkan di hati. Itu. Makanya kita berdoa terus, ya Allah, ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi tidak hanya diberikan ilmu, tapi direzekikan pemahaman tentang ilmu itu. Ya, jadi kesabaran kita tentang sesuatu akan equal with ilmu yang makin meningkat. Makanya ini penting untuk terus upgrade ilmu. Kalau enggak pontang-panting terus ngadepin kehidupan, kebanting terus sama takdir yang kita, wah gimana bacanya gitu, nangis lagi ya kan, kurang happy lagi, mengeluh lagi. Itu. Jadi ini padat hikmahnya memang nih ya, kisah pencarian Musa atas Khidir alaihissalam. Kemudian Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Oke, kata Khidir, boleh jika engkau mengikutiku. Syaratnya gini, jangan tanya-tanya. Jangan engkau menanyakan kepadaku tentang apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Ini juga kadang-kadang sebuah adab dalam belajar ya, terutama belajar ilmu agama ya. Karena kalau hal ini kita tetap terapkan sama anak-anak, jangan tanya sama guru, wah repot juga gitu ya di sekolah. Jangan tanya sampai aku terangkan. Kadang-kadang kita menghadapi ini, kenapa gitu. Pengennya nanya terus. Tapi tunggu aja dulu sampai keterangannya jelas. Kadang-kadang ada waktu yang harus kita jalani agar pengetahuan itu menjadi lebih kokoh di dalam diri kita. Nah, maka kemudian berjalanlah keduanya. Oke, kamu ikut. Ujian pertama, scene pertama. Mereka menaiki perahu. Lagi naik situ perahu dilubangi sama Khidir alaihissalam. Wah, kok dilubangi? Apakah engkau melubanginya untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar, kata Musa. Khidir berkata, bukan gitu kalau bahasa kita. Bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Terus Musa jadi ingat, astagfirullah gitu mungkin. Dan berdoa, janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan kesulitan dalam urusanku. Oke, jalan lagi ya. Oke. Yang kedua, wah, level intensitinya makin meningkat. Ada anak kecil, jumpa oleh Khidir, dibunuh. Dikatakan suatu riwayat sampai dipenggal kepalanya. Musa berkata, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Terus dikomentarin lagi, sungguh engkau benar-benar telah melakukan sesuatu yang mungkar. Khidir tuh sangat sabar, berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, diulang lagi, bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Nah, akhirnya udah 2 kali begitu, Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, ya udah deh, that's the last. Engkau jangan lagi memperbolehkan aku menyertaimu. Sungguh engkau telah mencapai batas yang wajar dalam memberikan uzur kepadaku. Jadi Musa sadar bahwa, oh iya, memang telak tuh pengajaran darinya. Kemudian berjalan lagi hingga sampai ke penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Ya, minta makan, lapar. Nggak ada yang ngasih makan. Mereka tidak mau menjamunya. Kemudian di negeri itu mereka mendapati sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Dan dinding itu ditegakkan.
dikerjakan gitu. Jadi benerin rumah, kuriak gitu. Kata Musa nyeletuk gini, kalau engkau mau, karena lapar nih, kita bisa dapat imbalan nih dari menegakkan dinding ini. Imbalan tuh maksudnya kemudian kita bisa beri makan. Udah di situ Khidir berkata, inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Sebelum berpisah, Khidir memberitahukan rahasia-rahasia kenapa dia melakukan itu. Aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang kau tidak mampu bersabar terhadapnya itu. Tentang perahu itu milik orang miskin yang bekerja di laut. Maka itu dilubangi, karena dia tahu dengan ilmu Allah Ta'ala, di hadapan mereka, kalau mereka terus berjalan, berlayar, itu ada seorang raja yang zolim yang mengambil setiap perahu secara paksa. Jadi mendingan dilubangin, dia akan balik, perahunya tidak hilang, tapi diperbaiki, tapi dia selamat dari raja. Gitu. Sedang anak yang dibunuh, kedua orang tuanya itu mukmin, orang beriman yang punya cahaya dalam hatinya kan. Kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Jadi udah lihat potensi anaknya nih, waduh, bunuh duluan. Ada seperti itu. Maka kami mengendaki Tuhan menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Sebenarnya di bawahnya tuh ada harta. Itu yang Musa tidak tahu. Kalau dinding itu roboh, harta itu akan terbuka. Orang-orang sekampung yang bakal ngambilin, karena itu anak yatim tidak berdaya. Maka Tuhan menghendaki keduanya mencapai usia dewasa dulu, baru nanti harta itu akan dibukakan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan Khidir alaihissalam mengakhiri dengan begini, aku tidak melakukan itu berdasarkan kemauanku sendiri. Jadi ini contoh orang yang Allah sudah bertajalli ya. Dia memukul karena Allah yang memukul. Dia melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala. Apa makna di balik ini? Nah, kita akan gali di pertemuan-pertemuan ke depan. Ya. Nah, sebelum berpisah, kemudian Khidir alaihissalam memberikan sebuah wasiat kepada Musa. Wasiatnya panjang, ada di buku ini juga. Ya. Di antaranya adalah, karena Musa meminta kepada Khidir, berilah aku wasiat. Pertama, jadilah seorang yang bermanfaat. Ya, jadi kalau kita hadir dimanapun, punya sebuah mentalitas, what can I do, what can I do, what can I do, gitu ya. Masuk ke supermarket, lihat kok berantakan nih, ada I don't know, mungkin bumbu-bumbu jatuh 2-3 biji, ambil, simpan. Masuk ke masjid, sendal kok agak begini. Jadi dimanapun kita berjalan seperti Khidir ya, memberikan hijau, memberikan sebuah, something. Kita ada di sebuah organisasi, kita kasih kontribusi yang positif. Kita ada di sebuah meeting, be in that meeting fully gitu, dan memberikan ide atau apa. Jangan lewatkan sebuah episode apapun di hadapan kita yang kita males-malesan menghadapinya, atau cuman udah males-males. Kita nggak 100% di situ, maka kita kehilangan sesuatu yang besar. Sebenarnya dimanapun, episode manapun kita berada, jadi apapun, kondisi apapun, itu kita harus pikir, what can I give? Ya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kontribusikan? Dengan bismillah. Kalau itu yang terjadi, Allah akan kasih ilham, ilmu, ide. Nah itu, jadilah seorang yang bermanfaat. Itu sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, yang paling banyak manfaatnya. Dan jangan menjadi orang yang memberikan kemudaratan. Kehadirannya bikin orang, aduh dia datang gitu ya. Jadi orang tidak suka dengan kehadirannya karena dia pasti ngerusak gitu. Nauzubillah min dzalik. Apalagi korupsi. Kehadirannya bikin uang kas bocor. Nauzubillah min dzalik. Nah, berikutnya, jadilah seorang yang bermuka manis. Nah, ini juga nih. Jangan suka marah. Nah, kena banget tuh. Jangan suka marah. Hindarilah sikap keras kepala. Ya, harus lembut seorang mukmin itu. Jangan keras kepala. Ini aku bicara sama diri sendiri yang kadang-kadang keras kepala. Jangan berjalan tanpa ada tujuan dan keperluan. Nah, itu tuh. Ya, mau kemana? Ke mall? Ngapain? Nggak tahu lah, pokoknya lihat-lihat. Jangan.
Nonton film pun harus yang aku belajar apa ya gitu. Kan hati akan memilih tuh. Karena kita menggunakan resource yang Allah berikan berupa nafas, badan ini. Sayang kalau kita cuma menghabiskannya dengan kegiatan-kegiatan yang nggak bermanfaat. Gitu. Kemudian Khidir berkata, hai Musa, sesungguhnya manusia itu disiksa di dunia tergantung pada tingkat ambisi dan keinginan mereka terhadapnya. Jadi siksaan kita terhadap dunia itu maksudnya begini. Keinginan kita terhadap sesuatu, kecintaan kita terhadap sesuatu selain Allah Ta'ala, itu yang mendatangkan siksa buat kita. Kenapa? Karena pasti hilang, pasti selesai, pasti rusak, pasti wafat. Semua segala sesuatu selain Allah Ta'ala berjangka waktu, fana. Nah, terakhir saya mau membacakan ini soalnya panjang, tapi I think it's worth to read ya. Karena ini pesan-pesan Khidir alaihissalam dalam banget. Sebentar, mana? Nah, kan ini permintaan Musa alaihissalam. Aku ingin engkau berwasiat kepadaku sebuah wasiat yang dengannya Allah menjadikanku bermanfaat. Tuh, ingat, asas manfaat. Maka Khidir pun berkata, wahai pencari ilmu, pendengar itu lebih cepat jenuh daripada pemberi materi. Karenanya janganlah engkau menjadikan anggota majelismu jenuh jika engkau berbicara dengan mereka. Itu makanya kita punya sharing session biar sahabat-sahabat nggak jenuh mendengar aku bicara. Terus gini kata Khidir alaihissalam, ketahuilah bahwa hatimu itu merupakan bejana. Maka pikirkan apa yang hendak kau isikan ke dalamnya. Perhatikanlah duniamu dan letakkan ia di belakangmu. Jadi dunia diperhatikan. Kerja yang benar, tapi letakkan di belakang. Artinya dia harus jadi makmum, bukan jadi imam yang mendikte semua hajat kita dan motivasi kita. Karena kenapa? Sesungguhnya dunia itu bukan tempat abadi bagimu. Dan kewajibanmu tidak lain hanya menyampaikan kepada umat manusia dan menjadikan dunia ini sebagai sarana pembekalan diri tuh untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak. Ingat, sahabat-sahabat, ini dunia ini tak lama, tapi ini tempat kita berbekal untuk kehidupan kita berikutnya. Kalau kita keluar negeri, ingat ya, packingnya, bisa berbulan-bulan sebelumnya, kopernya segede babon, semua dimasukin, kalau perlu bawa rice cooker. Karena tahu di Eropa susah cari nasi uduk misalkan, ya kan? Bawa sambal sachet, banyak banget. Itu baru perjalanan di bumi. Persiapannya lama banget, bekalnya banyak, belum duit dan lain sebagainya. Lah kita mau pindah ke alam barzah yang dibawa cuma selapis kain kafan. Kopernya nggak dibawa, ATM-nya ditinggal. Piye? Mau berbekal apa? Sementara perjalanannya ribuan tahun mungkin lebih. Nah itu ya, kita mesti mikir bener-bener nih, serius. Mesti persiapannya mesti bener. Jadi dunia ini sarana pembekalan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak. Dan teguhkanlah dirimu untuk bersabar dalam menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Hai Musa, bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jika engkau benar-benar mengharapkannya. Dan jangan engkau banyak bicara dalam menuntut ilmu, karena yang demikian itu akan mencoreng kredibilitas para ulama dan menampakkan keburukan orang-orang yang bodoh. Tetapi engkau harus benar-benar berhemat, karena yang demikian itu lebih baik dan lebih aman untuk menjauhi orang-orang yang bodoh. Jika engkau dicaci oleh seseorang yang bodoh, tetaplah diam. Itu tipsnya. Don't fight fire with fire. Tetaplah diam, seraya bersabar, dan hindari ia. Karena jika tidak, kebodohan itu akan menular padamu. So, it's also infectious disease ya, kebodohan jauh-jauh. Stay away from stupid people. Dan bahkan lebih parah gitu katanya. Hai putra Imran, ya Musa ini kan putra Imran. Tidaklah engkau diberi ilmu melainkan hanya sedikit sekali. Janganlah engkau membuka pintu jika engkau tidak tahu cara menutupnya. Jadi jangan ambil keputusan
langkah yang kita tidak punya pengetahuan yang penuh tentang itu. Itu digambarkan dengan buka pintu tapi nggak tahu cara nutup gitu. Buat kita kan, nutup pintu apa susahnya. Jadi kita membuka suatu masalah, membuka suatu conversation yang kita nggak tahu end game-nya, hati-hati. Atau menutup pintu dan engkau tidak tahu cara membukanya. Ya, jadi kita udah nggak ke sana. Nah, itu simbolis. Hai Musa, barang siapa yang tidak terlepas dari jeratan dunia dan tidak pula keinginannya terperangkap dalam urusan dunia dan bahkan menuduh ketetapan Allah yang ada padanya, bagaimana mungkin ia dapat menjadi seorang yang zuhud? Jadi zuhud itu artinya orang yang sudah lepas dari jeratan dunia. Akankah orang yang dikuasai nafsunya dapat melepaskan diri dari kekangan hawa nafsunya? Akankah belajar itu bermanfaat baginya jika kebodohan telah menyelimutinya? Hai Musa, belajarlah ilmu untuk kemudian engkau amalkan, dan jangan engkau mempelajarinya jika hanya untuk engkau bincangkan. Jadi ilmu itu katanya harus menjadi pelita bagimu. Kalau itu jadi pelita buat kita, akan jadi cahaya bagi orang lain juga. Hai Musa bin Imran, jadikanlah zuhud dan takwa sebagai pakaianmu, ilmu dan zikir sebagai ucapanmu, perbanyaklah amal kebaikan, karena sesungguhnya engkau pasti akan terkena berbagai keburukan. Nah itu ayat Qur'annya banyaklah tentang ujian ya. Kita akan ditimpa oleh keburukan, kehilangan, kesempitan, penderitaan. Jadikan hatimu takut kepada Tuhan, gitu. Karena yang demikian itu menjadikan Tuhanmu ridho. Dan berbuatlah kebaikan, karena engkau pasti akan berbuat keburukan. Jadi, kalau kita berbuat keburukan, ditutupi dengan kebaikan. Itu caranya. Sesungguhnya aku telah memberikan pelajaran kepadamu, jika engkau mampu menghafalnya. Itu dikisahkan ini, itu kan pembicaraan ini antara dua orang aja, Khidir dan Musa. Kok bisa lengkap begini? Ada yang menuliskan. I always wonder sometimes, kok bisa gitu? Pembicaraan berabad-abad yang lalu, nggak ada orang, nggak ada dokumentasi, terus kemudian kita bisa baca sekian abad kemudian, wasiat Khidir ketika mau pisah sama Musa. Siapa yang mengisahkan ini? Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam buku ini disebutkan Rasulullah SAW kemudian bercerita. Kemudian Khidir pun berpaling dan pergi. Ya, jadi Rasulullah tuh kayak ditampakkan ilmu videonya gitu. This is what happened between them gitu. Dan beliau kisahkan kalimat-kalimat dari Khidir. Jadi ketika Khidir berpaling, itu Musa sendirian dalam keadaan sedih dan menangis. So, itu pembuka tentang kisah Khidir dan Musa. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan kupas satu persatu tentang apa makna perahu yang dibocorkan, anak yang dibunuh, dinding yang ditegakkan. Siapa itu dua orang anak yatim piatu itu gitu. Nah, but let's sink it in for a moment ya, dan kita buka sharing session. Silakan sahabat-sahabat. Iya, mau yang lewat chat boleh, langsung unmute saja juga bisa. Halo, ini masih merenung semua nih. Atau what do you think about that? So feedback please. Silahkan, langsung di unmute, sahabat, boleh. Iya. Silakan Mbak Golden. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Teh. Jadi mau ini aja, mau cerita sejak perasaan sejak ikut kajian suluk Teh Tessa. Jadi kan saya ikut kajian ini kan belum terlalu lama, baru hampir 2 tahun kayaknya. Ya. Sampai nanti. Cuma kalau sampai hari ini, kalau ada yang paling saya syukuri ikut kajian suluk itu, saya merasa bahwa kalau setiap ada masalah,
berkaitan dengan orang lain, itu saya nggak perlu pusing-pusing karena saya tinggal membenahi diri saya sendiri aja. Ya, maksudnya begini, jadi tadi kan saya ada melihat seorang ustadz berkata, kalau seorang istri punya suami apa namanya, nggak sholat. Ya. Nah, suami yang nggak sholat itu boleh dicerai gitu loh. Kalau memang tidak mau bercerai juga, boleh melanjutkan pernikahan dengan syarat apa namanya, suaminya harus berubah. Suaminya harus berubah. Syarat suaminya harus berubah. Jujur teh, saya mendengar ceramah itu kok berat ya. Beratnya itu gini, ya Allah. Itu kan sama aja seperti seolah-olah istrinya dibebankan untuk mengubah suaminya. Buat saya mengubah orang lain itu ya sama aja seni untuk menyiksa diri sendiri, karena siapa sih yang bisa gitu loh mengubah hati orang lain kan? Ya kalau yang bersangkutan mau berubah. Kalau secuil aja ada keinginan untuk berubah, oke. Tapi kalau enggak gimana? Pasti itu akan tersiksa sekali. Nah, sedangkan di suluk kan kita tahu enggak begitu. Kalau suami bertingkah atau berkelakuan yang aneh atau anak, ya kita introspeksi diri aja, mungkin ada kesalahan kita yang sekiranya yang membuat kita ditimpa ujian itu. Buat saya itu betul-betul bersyukur banget loh Teh ya. Jadi kan akhirnya saya bisa fokus ke diri sendiri. Jadi kalau ada hal-hal buruk yang saya temuin, saya melihat ke diri saya. Oh ini berarti ada yang nggak saya. Itu menurut saya ringan jadinya hidup Teh. Karena saya kan nggak mikirin Teh. Ngapain saya mikirin orang lain? Ya terserah dia. We'll do our best ya kan. Kita coba ajak. Tapi itu sejauh yang kita bisa lakukan. Doakan. Iya. Terus apa nama itu paling apa ya? Kalau suami bertingkah atau apa, aduh saya bawa sholat aja tuh. Saya bawa sholat dulu. Pokoknya lapor. Suami. Iya. Kelakuan kita aja bikin jengkel, sudahlah. Jadi saya rasanya jauh lebih enak Teh. Jadi, alhamdulillah. Ya. Pusing lagi itu loh. Pokoknya saya banyak lah. Ini cuma satu dari sekian yang apa namanya, yang keuntungan saya. Alhamdulillah itu kajian suluk itu kan belum yang lain banyak lah. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa berbagi lagi. Ya itu alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Betul Allah sudah menuntun sampai ke sini. Allah, terima kasih banget Teh Tessa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Mbak. Iya, ya itu pun ya saya juga berbagi apa yang saya alami ya di awal-awal. Tadi ya kalau kita bicara pasangan, di awal-awal aku juga pusing gitu loh. Maksudnya ya sama tadi misalkan nggak mau sholat gitu ya atau apa. Wah ini gimana nih imam kok begini? Kayak gitulah mungkin. Sampai aku bingung terus. Tapi guruku tuh sangat bijak kasih ininya nggak hitam putih gitu loh. Karena dia melihat kan kita udah punya anak gitu ya kan. Nggak mudah loh, misalkan fatwa cerai atau apa itu sesuatu yang kalau nggak last minute banget itu semua harus ya kan. Tapi saya sangat settle down ketika beliau mengatakan begini, Tessa, selama yang bersangkutan, selama beliau tidak menghalangi Tessa untuk bersujud, lanjut gitu. Buat saya itu saya pegang. Dan dia menghormati space saya gitu. Kalau saya bilang saya mau sholat, saya mau ini. Dan kita alhamdulillah 12 tahun, jalan 13 tahun ini. Jadi gini ya, sahabat-sahabat. This is the art of gratitude. Gitu. Di balik semua takdir, apa-apa yang Allah tetapkan kepada kita, pasangan, terutama ini konteksnya pasangan ya. Pasangan tuh sebenarnya banyak, nggak cuma suami istri, juga pasangan pekerjaan. Itu sesuatu yang kita tuh temanya nggak jauh-jauh kok. Kalau pasangan ya kan masalah duit, ekonomi, masalah kantor, nggak betah di kantor, atau masalah anak. Ya itu aja, bulet aja di situ manusia tuh. Apa namanya, masalah kehidupannya nggak jauh-jauh. Temanya dari dulu sampai sekarang seperti itu. Apa mau cuman berkubang di situ dan tidak menikmati hidup, ya kan?
tidak bersyukur, kehilangan momen-momen sholat kita dengan khusyuk, yang bisa nangis gitu, yang bisa fabi ayya ala'i rabbikum atukadziban, maka nikmat mana Tuhanmu yang kau dustakan. Padahal kalau kita mau count our blessing, menghitung semua nikmat, dari mulai tataran raga saja udah nggak kehitung. Itu tuh taunya kalau belajar kedokteran, belajar biokimia, bahwa nelen ini nih minum ya, mekanisme nelen, karena itu kan ada katup itu. Kalau salah-salah masuk ke saluran pernafasan, it's very complicated. Jantung, ya Allah itu belum nafas, paru-paru, ya kan, enzim, semua bekerja. Kita mau makan hap, lupa udah setelah ditelan nggak mikir kan siapa yang mengaturkan itu semua, Rabbul Alamin. Allah tuh demikian sayangnya sama kita. Diaturkan itu semua, kata Allah, udah ya, jantung aku yang ngaturin, nafas, oksigen semua ngaturin, biar kamu fokus ibadah. Nah, gitu. Coba kalau kita habis makan sebentar, aku harus mengatur peristaltik usus. Karena semua dibikin otonom, autopilot. Hebat ya badan kita nih. Coba bayangin semua mesti kita atur, aku lupa mengunyah makananku, kan habis waktu kita. Sementara makanya kata Allah, itu sih aku aturin. Sama sebenarnya rezeki yang lain, anak-anakmu aku jamin. Don't worry, kamu fokus aja sama aku. Ibadah. Ibadah itu bukan di atas sejadah aja, ibadah hati, ibadah di kantor kita membawa tadi ya, supaya jadi membawa hijau gitu, membawa kehidupan di tempat manapun kita berada. Jadi orang tuh, kalau kamu datang tuh aku suka deh, karena kamu selalu positif, selalu semangat, selalu memberikan vibe yang bagus dan ide-idemu cemerlang. Nah, mukmin tuh mesti gitu. Nah, jadi kalau tadi Mbak Golda bilang, aku nggak pusing lagi tuh kalau ngadepin fenomena dengan orang lain. Ya, karena aku lebih fokus kepada kalau kita menghadapi sesuatu yang mengecewakan, pasangan mengecewakan, anak mengecewakan, bos yang mengecewakan, you name it. Kita kemudian daripada sibuk ngutuk-ngutuk, terus marah-marah, nggak ada juntrungannya, kita malah jadi darah tinggi, ya kan? Stress level kita meningkat, and the long term sakit kita. Sementara nggak berubah. Mendingan ubah dalam diri. Kita istighfar, jadi lebih nyantai menghadapinya. Iya, sekarang masih kesel, tapi keselnya udah levelnya udah turun. Gitu. Dan bisa kita tidak terkuasai oleh kekesalan itu, tapi kita menguasai kekesalan. Yang namanya kesel ya manusiawi ya Bu ya, Pak. Tapi kan kita kemudian ingat astagfirullahaladzim gitu. Teh Yen sudah angkat tangan, silahkan. Teh Yen. Assalamualaikum Teh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selalu menarik diulang-ulang terus yang cerita Khidir dan Nabi, pertemuan Khidir dan Nabi Musa alaihi salam ini. Jadi teringat yang buku yang Syekh Qadir Jailani juga begitu ya Teh, yang waktu diprotes sama seorang ibu yang menitipkan anaknya itu sedang makan ayam gitu kan, syekhnya, terus anaknya dibuat cuman makan roti keras gitu kan, kenapa kok anakku begitu sedangkan kau makan enak gitu kan, terus ayamnya dihidupkan lagi dari tulang belulang. Masya Allah, itu suatu gambaran sudah di makom yang sama beliau itu dengan Nabi Khidir berarti ya Teh ya, bisa menghidupkan gitu. Nah ini Teh yang menarik dari tentang lupa tadi yang Yusa, pembantunya Yusa dibuat lupa dan hanya setan yang membuat lupa gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kondisi bahwa sudah Allah izinkan kan, berarti biiznillah ada sesuatu kebaikan di situ gitu. Itu ngaitinnya gimana ya? Di satu sisi itu datang bahwa setan yang membuat lupa, tapi di sisi lain bahwa ada izin Allah di situ. Itu memahaminya gimana ya Teh ya? Iya, karena dialog ini harus terekam dan kita harus baca supaya jadi pelajaran buat kita. Bahwa potensi untuk lupa itu memang ada gitu supaya bahkan nabi-nabi, calon nabi pun terkena itu. Masya Allah, iya.
Gitu. Jadi istighfar aja gitu ya, bukan sesuatu Iya, yang istighfar aja. Jadi kalau yakin. untuk level nabi-nabi, mereka dibuat kadang-kadang khilaf dalam tanda kutip ya, lupa. Nabi Muhammad SAW pun ketika ditanya oleh serombongan orang Quraisy kan tentang 3 hal, dia tanya tentang cerita kan, jadi dulu itu kaum kafir Quraisy cari cara ini membuktikan ini nabi palsu nih kayaknya. Tapi yang lucu mereka cari karena tahu mereka kemudian bertanyanya ke rahib-rahib Yahudi yang punya pengetahuan. Sebenarnya mereka tahu bakal ada nabi di kalangan Bani Ismail gitu. Mereka tuh ahli penghitung peramal yang karena diulik ada ilmunya gitu ya. Kata Nabi Yahudi ini, tanyakan kepada dia 3 hal. Kalau dia nabi yang benar, dia bisa jawab 3 hal itu. Tanyakan kepada dia ihwal para pemuda, ya sebenarnya tentang Ashabul Kahfi, tapi kalimatnya tidak exactly seperti itu. Yang kedua tentang pengembara, ya, yang ya mengembara bumi dari barat ke timur. Itu tentang Iskandar Zulkarnain gitu atau Alexander the Great gitu kalau di kita. Yang ketiga tentang ruh gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW karena kan sama Jibril tuh udah nyohib banget ya, biasanya kalau kurang ini Jibril datang diajarin. Pada saat itu beliau menjawab, aku akan jawab besok. Nggak bilang insya Allah. Itu sampai disebut di dalam Al-Quran, nggak bilang insya Allah. Dan kemudian berhari-hari nggak turun kan, sampai sedih beliau. Sedihnya bukan karena nggak bisa jawabnya, tapi lebih kan apakah Allah marah gitu atau meninggalkanku. Nah seperti itu. Jadi sang Nabi pun dibuat lupa bilang insya Allah gitu. Buat kita itu pelajarannya seperti itu, bahwa oh iya kalau nggak begitu bisa terhukum ya. Walau alam. Gitu Teh Yanian. Alhamdulillah, Firman Teh. Alhamdulillah. Ya gitu ya sahabat-sahabat. Mungkin ada lagi, silahkan, masih ada waktu. Jadi kita ini jadi saya lihat-lihat kemarin kajian suluk online itu kita mulai di 2016. Jadi tahun depan insya Allah 1 window ya, kita harus ada syukuran online. Bilang 1 window. Saya sih sebenarnya kepikiran untuk tadi ya seperti testimoni Mbak Golda tadi, kalau kita dokumentasikan gitu maksudnya lebih ke belajar apa sih gitu. Kadang-kadang mengharukan gitu, inspiring mendengar testimoni sahabat-sahabat. Karena saya paham it's not me gitu, karena kalau Allah nggak ngajarin juga nggak akan jalan 7 tahun seperti ini ya. Inspirasinya, passionnya, gairahnya itu semua datang dari Allah Ta'ala. Jadi saya pikir sahabat-sahabat yang harus kita juga sama-sama syukuri adalah bahwa gairah untuk mencari ilmu tetap Allah barakan di dalam hati kita, dan itu yang kita pegang genggam erat-erat gitu. Jangan sampai kita kehilangan itu. Semangat kumpul bareng untuk ngaji ayat walaupun 1 ayat, tapi kemudian kita coba untuk kontemplasi, kita untuk refleksi, saling berbagi cerita. And I think what makes this community beautiful is because kita masing-masing punya khazanahnya masing-masing ya, dengan semua halnya yang itu yang kita bagi gitu. Ya, jadi this is not one way kasih ceramah, enggak. Gitu. Saya hanya memposisikan saya sebagai moderator lah mungkin ya, saya kasih pembuka seperti ini. Barangkali ada kisah yang mirip gitu. Dan selama 7 tahun ini memang banyak testimoni yang sangat luar biasa dan ya inspiring, beberapa hal yang bahkan bikin kita berkaca-kaca gitu. So that's why I invite you. Saya selalu mengundang sahabat-sahabat, ayo bagi gitu. Mumpung masih ada nafas. Jangan dibawa mati itu cerita gitu. Perenungannya jangan sampai nggak dibagikan gitu. Kan siapa tahu bisa dihitung sebagai amal jariah gitu. Sedekah buat sesama. So, that's my invitation. Siapa lagi yang mau berbagi? Silakan.
Boleh langsung di-unmute aja. Ya. Nggak ada nih? Oke. Kalau Mbak Andika nih sudah unmute. Iya Teh, saya cuma mengucapkan terima kasih kepada teman-teman juga atas apa yang sudah dibagikan. Karena beberapa pengalaman ataupun kisah hidup yang dibagikan itu saya cerita gitu sama suami gitu kan. Soalnya suami saya juga suruh saya itu belajarnya tasawuf gitu. Tapi dia sendiri nggak belajar tentang itu. Jadi saya ceritakan itu. Dan itu sangat menyentuh hatinya gitu. Sedangkan yang lain-lain yang misalnya saya ceritakan apa drama gitu kan, itu nggak masuk gitu. Tapi dengan kisah-kisah dari yang ada di suluk ini, yang dari awal-awal dulu Teh, dan dari video terbawah sampai atas itu kan banyak kisahnya. Itu sangat menyentuh gitu. Maksudnya kok bisa ya sampai nyata gitu. Dan benar-benar memberi sedekah ya bagi kita semua atas kisah-kisahnya itu. Iya, alhamdulillah. Nah, ini contoh dari Mbak Andika, dia share sama suaminya gitu. Suaminya nggak bergeming kalau dicerita, oh si Ustadz ini bilang ini ayat ini mungkin ini itu kisah Nabi ini biasa aja karena mungkin ya. Tapi begitu dengar kisah orang, dia tersentuh gitu. Nah itu kadang orang dari angle manapun buat beliau, dan saya yakin is not the only one. Banyak orang di dunia ini yang tersentuh dengan kisah perjalanan manusia yang terutama yang mencari Allah Ta'ala. Karena begitu orang ngelirik aja sebentar ke Allah Ta'ala, dia akan langsung tangkep itu. Kemudian diproses. Dan dalam prosesnya itu, dia akan semakin bersaksi bahwa benar ya yang ngasih rezeki itu Allah gitu. Kok tahu? Kan bukan kosong tuh. Karena kenapa testimoninya iya. Seorang ibu ya kan, waktu itu ada yang bercerita itu di sini. Ibu 2 anak. Udah menikah lama, tiba-tiba suaminya punya will, dicerai lah, dia pulang ke kotanya tanpa pekerjaan, nggak punya apa-apa, anaknya masih sekolah kecil-kecil, gimana cara saya menghidupi anak saya? Tapi Allah ada Bu, saya pernah pagi-pagi nggak punya uang, nggak punya makanan di rumah, kok tiba-tiba ada yang ketok pintu bawa makanan. Sampai sekarang anaknya sudah kuliah, mungkin sudah kerja sekarang ya. Ibu itu bertestimoni. Itu kan salah satu worst case idea, nightmare buat ibu-ibu yang aku udah cerai terus aku nggak punya pekerjaan, nggak punya duit, anak-anakku gimana? Dia ditinggal sama anak-anaknya dan suaminya pergi sama perempuan lain. Kalau kita di situ, kumateyan entah berudak seurnya kan, tuh anak-anak berapa, suami ada tuh yang kebayang nggak tuh Teh? Gemper. Bahkan membayangkannya pun gemper ya, mau bikin. Coba anak-anak bayangkannya tuh gini, tidak sekedar horor menghadapi kehidupan, tapi sakit hatinya, ya kan, merasa dikhianati. Anak-anak pun gimana coba? Kayak dibuang aja gitu. Kan double tuh. Kebayang nggak kalau kita tuh ditimpakan seperti itu? Si ibu itu sudah berpuluh tahun yang lalu dan dia bisa bertestimoni, I'm still alive gitu. I'm survive. Allah tidak membuatku binasa, tapi Allah membuatku tambah kuat dengan ini. Dan dia bisa bersaksi, yang kasih rezeki itu ternyata bukan suami, Bu. Allah. Luar biasa ya. Nah kayak gitu-gitu tuh, oh ya Allah. Jadi, sahabat-sahabat saya yakin ya, semua orang punya pengalaman masing-masing. Apalagi kalau kita benar-benar, ya Allah, aku ingin mendekat, ya taubat kepadamu. Silahkan, ini hidupku 100% bulat-bulat, silahkan engkau transformasi. Apa yang tidak hak, ambil saja ya Allah. Apa yang hak, dekatkan. Gitu, berani nggak gitu. Nah nanti memang nangis-nangis tuh di awal-awal, karena masih punya kemelekatan dengan itu semua. Tapi lama-lama kita kemudian, oh iya, dan kemudian bisa bersaksi. Nah itu kesaksiannya dicatat,
dibagikan. Bu Eli, silahkan, sudah unmute. Oh maaf, kok pencet dulu. Kalau Iya, nggak apa-apa. kalau pengalaman banyak lah Bu Tessa, makanya dari udah bertahun-tahun ikut Bu Tessa kan nggak pernah bosan ya Bu. Masya Allah, iya ya Bu Eli juga banyak pengalamannya. Saya ingat ya, mau hampir tabrakan lah di tol. Ya Allah, itu aneh, ajaib. Mungkin ada lagi yang mau dibagi, boleh Bu kita bagikan, dipotret di sini supaya jadi sedekah buat Ibu nilainya. Banyak Bu, kemarin kan kakak ipar saya yang sakit itu saya cerita ya Bu. Akhirnya kadang-kadang dulu kan kita kalau melihat orang kena musibah itu gimana, sekarang nggak kayak gitu ya. Jadi kita melihatnya itu ya dalam pembersihan rahmat Allah ya gitu. Mungkin dibersihkan karena pengalaman sakitnya luar biasa Bu, dari ujung ke ujung, terus nggak bisa bergerak, harus dikateter, nggak bisa pup 3 hari, terus punggungnya panas. Tapi dari situ dia menyadari gitu loh. Ibu saya kan dulu 6 tahun tuh tertidur sakit. Bayang ya El, katanya mamah dulu gimana, nih Kak Anis 3 hari aja rasa kebakar, kata dia kan gitu. Nah dia nggak bisa mereng Bu, nggak bisa bergerak, kalau bergerak sakit banget gitu. Jadi penderitaannya dia itulah dia meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Banyak ya, mungkin selama ini kan egonya tinggi ya Bu gitu. Dia menyadari itu, terus menyadari ya Allah katanya ternyata kita nggak bisa apa-apa, udah kayak gini betul-betul nggak berdaya itu. Jadi penderitaannya itu luar biasa Bu, sakit banget. Jadi kakinya itu diikat sama tali supaya nggak tahu ya, supaya nggak sakit gitu, pakai beban 4 kilo. Cuma lama-lama kaki kan bengkak. Nah setiap berapa jam dibuka sama anaknya kan, dikompres. Nah selama dibuka tuh kesakitan gitu. Allah ya. Tapi alhamdulillah kemarin udah dioperasi Bu, jadi diganti sama besi ya itu dari. Jadi bonggol pangkal paha itu loh yang patah 2. Nah itu dari situ. Itu dari jatuh kan ya? Jatuh Bu, terkepleset, sebenarnya nggak terlalu terhempas kata dia. Cuma begitu jatuh nggak bisa bergerak. Dia kan orang perawat, jadi tahu ya kakinya patah tuh berarti kan kalau terkilir masih bisa bergerak ya Bu ya. Iya. Patah. Nah dari situ dia teriak-teriak Bu, kesakitan, diangkat tuh nggak bisa. Oh ya Allah, sakit sekali itu. Tapi ngobrol-ngobrol nggak sama Bu Eli bahwa yang mendahului itu seputar kejadian itu, misalkan nih aku tuh ingat sebelum itu tuh gini, mungkin ada yang beliau ingat. Ya itu Bu, jadi saya tuh 2 hari sebelum kejadian kan saya telepon dia Bu. Sebenarnya sih mau telepon kasih berita gembira, tapi dia nggak ngangkat Bu, nggak diangkat. Saya tuh biasanya dia call back ya, ini kok enggak gitu. Jadi begitu dia, saya nggak tahu kalau dia kecewa marah sama saya. Cuma begitu dia jatuh, dia ingat ke saya, langsung minta maaf Bu. Iya ya Allah. Dia marah. Marah. Maafkan ya El, katanya. Kak Anis tuh kecewa sama Eli karena berharap banyak sama saya untuk satu urusan gitulah Bu. Tapi saya tidak seperti yang diharapkan gitu. Waduh, itu bayarnya dengan sakitnya kayak begitu ya. Kecewa. Masya Allah. Dia nggak mau terima telepon saya kan. Nah saya kan nggak tahu Bu. Saya bilang, saya nggak ada kesalahan Kak Anis kok. Saya bukan Eli, katanya bukan, nih Kak Anis yang salah, dia bilang gitu. Terus dia minta maaf, video call itu Bu, di hadapan suami sama anak-anaknya itu. Masya Allah. Ya itu. Tapi berarti alhamdulillah nih ya, kalau dibersihkannya di sini kontan.
daripada nanti di sana. Itu tanda, semoga tanda bahwa yang bersangkutan ya beliau adalah orang yang Allah sayangi dan bahkan Allah cintai. Hubbullah. Itu hadisnya, jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Iya. Berani nggak? Itu bayaran kita mau dicintai Allah gitu. Dulu zaman SMA, aku ingin meraih ridho Allah. Barijeng ya, sambil nggak paham harga yang harus dibayar untuk meraih kecintaan tuh harus ujian. Karena kenapa diuji? Kalau dalam kitab Nabi Idris tuh dikatakan agar menjadi jelas siapa yang benar-benar mencintaiku dari umat manusia. Kalau nggak diuji ya everybody can say I love you God, I love you. Diuji masih bilang begitu nggak? Oh iya berarti bener nih, serius cintanya gitu. Ya, alhamdulillah. Iya betul, Bu Tessa. Jatuh bangun dalam kehidupan. Iya. Kan kalau ya sama lah kayak kita dulu, orang yang PDKT sama kita, kalau emang dia cinta sejati, mau lihat cinta gimana apa, aku tetap mencintaimu gitu kan. Kita juga sama pasangan mau lihat buruk-buruknya udah kebongkar, tapi kalau cinta ya tetap cinta sama Allah Ta'ala. Walaupun dia kasih apa, dia nggak lihat, ya Allah ini darimu gitu. Cuma ya. Alhamdulillah ikut pengajian ini ya Bu, kan jadi paham. Kalau nikmat Allah itu dia treatment, kita sakit, emang sakit ya, tapi kita tahu bahasa tujuannya untuk membersihkan, emang dengan tangisan. Iya. Karena yang sakit tuh sebenarnya bukan jiwa kita, yang merasa sakit tuh hawa nafsu. Apa daya, karena sudah lama ya dia bercokol puluhan tahun Bu, berdekade, jadi dia udah, namanya juga hawa nafs. Hawanya si nafs, jadi bukan nafs itu, jadi dia imposter gitu, mirip itu bukan si nafs, dia udah kelamaan bercokol di tahta itu dan udah menguasai keinginan kita, hawa nafsu, syahwat, idealisme kita, mewarnai pemikiran kita, jadi waham-waham. Nah itu yang dikeletekin satu persatu gitu. Makanya kita mohon, ya Allah, untuk memotong itu, makanya kata Rasulullah istighfar banyak-banyak, biar nggak itu ya, kepeleset tuh kita nggak pernah tahu loh di mana, bener nggak Bu? Lagi turun tangga, geleduk, patah. Kalau udah patah kayak begitu, bisa bulanan itu. Iya, 3 bulan ini dulu terapi ya. Nah, kesakitannya luar biasa gitu. Tapi itu bagaimanapun rahmat. Jadi kalau sebenarnya ada tips untuk memotong biar nggak sampai sakit kayak begitu. Banyakin deh istighfar. Istighfar yang benar ya, dengan kesadaran bahwa, ya Allah, hatiku tuh banyak celutukan-celutukan nggak bener, mikir-mikir nggak bener, keluhan-keluhan yang Dia Maha mendengar. Dan itu jangan kita sepelekan, jangan kita masuk ke alam barzakh sana masih keadaan hati ya itu dirahmati tuh, insya Allah ya. Jadi langsung begitu ada kemarahan loh ya, kemarahan, kesel dikit langsung kontan, luar biasa tuh, amazing ya. Semoga beliau terus berjalan ya, siapa tahu ngikutin terus gitu sampai ditaubatkan jadi taubat nasuha buat kita semua juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya. Ya, jadi hati-hati ya, kita menjalani hidup tuh harus dengan sebuah hati-hati dan takwa. Takwa itu kan seperti kita berjalan di landmine, ladang ranjau. Takut, kita nggak pernah tahu langkah mana yang bikin boom. Oh, horor banget tuh jalan di ladang, nggak kebayang saya. Nggak pernah tahu step itu akan bikin hancur, muka kita udah mati gitu. Atau jalan kepeleset. Ngambil keputusan itu biasa, tapi kemudian bikin kita terfitnah habis-habisan. Nah itu kita harus takut dengan makar Allah. Jangan merasa pede, hidup ini gue bisa atau apa, nggak bisa. Kita harus senantiasa dalam, ya Allah hamba takut, ya Allah hamba tuh nggak bisa, ini tolong anak-anak nitip ya, tolong ya Allah ini keluarga ini titip, harus begitu terus, humble, istighfar gitu. Istighfar kan kalau mau head juga bisa Bu, istighfar, bawa tasbih kemana-mana gitu ya, di atas sejadah, duduk, istighfar, nikmat. Sambil kita menghadapi hari dengan tawadu ya, dengan khusyuk. Khusyuk itu tidak hanya di dalam sholat kan, kita sambil nyuci piring juga khusyuk tuh. Indah. Jadi nikmatilah sahabat-sahabat semua episode kehidupan. Ingat setiap nafas itu ajaib. Setiap nafas itu berharga.
cherish it, be happy with it, ya, supaya kita jadi orang yang sangat mengagungkan Allah Ta'ala dalam kehidupan, ya, and keep smiling, terutama di sini. Alhamdulillah. Insya Allah minggu depan kita lanjut tentang hikmah-hikmah lain di dalam pertemuan antara Musa dan Khidir alaihissalam. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat, semoga bermanfaat ya. Silakan melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.